Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi. Kembali lagi bersama gue Ega Pratama. Tentunya di channel gue ini Ega Pratama Official. Dan ya, aku tiba-tiba semangat dan aku tiba-tiba ingin bikin video kedua di hari ini dan semoga kalian suka. Dan kali ini aku akan membawakan sesuatu yang mungkin kalian suka karena ini adalah tempat dimana Sagittarius harus harus punya meskipun nggak semuanya, tapi ya udahlah kita bahas ini aja. Jadi jangan kemana-mana, tetap di next video selanjutnya. Jumpa lagi bersama gue Ega Pratama dan ya seperti biasanya kita sebelum masuk ke inti videonya kita sapa-sapa dulu kalian di luar sana, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, semoga panjang umur dan semoga murah rezeki, dan semoga kalian yang lagi kena musibah, lagi kena masalah ataupun lagi terlilit sesuatu yang mungkin susah dilepas, semoga cepat terselesaikan, terlewati dan bisa kembali normal lagi. Amin Allahumma amin. Dan kali ini aku semangat banget ya, karena ada sesuatu yang ingin aku sampaikan ke kalian dan untuk diriku sendiri melalui channel YouTube ini. Karena suatu saat nanti kita kan juga manusia, kita juga biasa salah dan selalu akan salah ketika kita lupa dengan apa yang kita punya ataupun kita lupa dengan apa yang kita prinsipkan gitu ya. Jadi aku buat video ini tuh sengaja karena ketika nanti aku udah mungkin udah jauh terus aku lupa tentang dasarnya, aku akan nonton video ini dan aku akan bisa kembali lagi dengan diri aku yang harusnya seperti ini, bukan untuk seperti itu. Jadi ini akan aku ceritakan, oke? Dan di video kali ini aku akan membahas tentang tekad. Ya, tekad ini berat banget das pembahasannya. Ya udahlah, kita buat simple aja, kita buat sependapat aja, kita buat sebagaimana bisanya aja ya. Karena menurut aku sesuatu gagasan ataupun sesuatu pendapat itu memiliki persepsinya masing-masing, memiliki sudut pandang masing-masing, sehingga kita tidak perlu membenarkan atau menyalahkan pendapat orang lain ataupun apa yang orang lain pilih dalam hidupnya. Kita nggak bisa seperti itu, oke guys? Dan ya, kenapa aku bilang tekad ini harus dimiliki semua orang, apalagi Sagittarius ya. Di tahun 2024 ini adalah tahun emasnya, tahun bener-bener tahun emas, karena menurut aku kalau kalian melewati kesempatan di tahun ini, mungkin di tahun 2025 nanti kalian akan mengalami kesulitan yang sangat luar biasa, karena di tahun 2025 itu kalian akan banyak memikirkan hal-hal yang sebelumnya kalian tidak pikirkan. Contoh, akan ada desakan tentang keuangan, terus akan ada situasi di mana kamu harus memilih mengejar sesuatu ataupun mengejar sesuatu impian ataupun membagikan keluarga kalian. Pasti itu akan datang, pasti, karena di kesempatan ini kalian harus benar-benar bisa memaksimalkannya mungkin sebelum akhir tahun ya. Tekad, ketika kita membahas tentang tekad, tentu saja kita memiliki asumsi adalah ketika kita membahas tentang tekad, kita tentu saja memiliki asumsi bahwa tekad masing-masing orang itu berbeda-beda. Kita nggak menyalahkan orang-orang itu memiliki tekad ya udahlah hanya gini-gini aja dan nggak pernah ingin memiliki ambisi yang besar. Kita nggak bisa menyalahkan karena kita tuh nggak tahu mereka itu butuh apa. Mereka hanya butuh ini, hanya butuh ini, kita nggak akan pernah tahu. Tapi yang aku tekankan bahwa ketika kita hidup di dunia ini, sebisa mungkin kita harus punya impian, tekad dan semangat. Karena di dalam Al-Quran pun kalau kita melebihi sesuatu yang sudah ada kadarnya, takarannya, itu nggak baik. Ibadah pun itu kalau kita berlebihan nggak baik. Jadi dunia dan akhirat itu harus imbang, jadi nggak perlu berlebihan, oke? Dan kali ini aku akan mencoba membangkitkan tekad Sagittarius ya. Gini Sagittarius, aku ingatkan ke kamu ya, kalau kamu merasa capek, kalau kamu merasa lelah, berhenti sejenak. Ini untuk Sagittarius yang masih jomblo ya guys, bukan untuk orang yang sudah berkeluarga, karena bahaya banget. Ini benar-benar asumsi paling bahaya kalau kamu sudah berkeluarga, karena pendapatnya itu aku akan taruh di belakang nanti ya. Kalau yang sudah berkeluarga nanti aku akan bikinkan lagi di video ini, tapi yang di belakang-belakang, oke? Ini yang masih jomblo aja aku kasih tahu ya, kalau kamu terus-terusan seperti ini, kamu malas, kamu gak mau bergerak, kamu takut untuk gagal, terus kamu bener-bener apa ya, bisa dibilang ya udahlah hidup gini-gini aja, jadi kita nggak perlu berbeban. Kamu akan
menyesal di kemudian hari. Karena kamu tuh bisa sebenarnya, tapi kamu tuh malas. Kamu tuh bener-bener nggak mau berusaha dan nggak mau mencoba lagi. Hidup di dunia itu bukan bukan cerita untuk menikmati kehidupan, tapi cerita untuk berjuang gitu ya. Semua orang pasti berjuang gitu. Entah itu dari keluarga biasa saja ataupun sudah wah gitu. Pasti semua orang ada di tahap berjuang. Kita nggak pernah berhenti berjuang ketika masih di dunia ini. Tapi kita pun nggak perlu berlebihan. Kita sekedarnya aja ya. Dan untuk Sagittarius, kamu memiliki ambisi sangat luar biasa di tahun ini 2024 ini di bulan Juli ini. Karena menurut aku di bulan Juli ini harusnya kamu bisa sedikit memberi ruang untuk diri kamu sendiri. Kamu tuh terkadang suka ego. Kamu tuh terkadang suka benar-benar memikirkan orang lain daripada diri kamu sendiri. Sehingga kamu tuh lupa bahwa suatu saat nanti orang-orang itu nggak akan bantu kamu, nggak akan benar-benar mengusik kamu karena kehidupan orang-orang memiliki kehidupan masing-masing gitu ya. Jadi kalau kamu masih bisa memiliki kesempatan buat sekarang juga, kamu nggak perlu mandang umur kamu berapa, kamu nggak perlu memikirkan apapun resikonya, kamu nggak perlu memikirkan nanti ada orang yang suka atau nggak perlu. Yang perlu kamu pikirkan adalah jalan dulu, buat apa yang kamu bisa, buat apa yang kamu tahu dan apa yang kamu ngerti, buat sesimpel mungkin. Biarkan orang-orang yang menilai. Gak harus kita selalu menyenangkan orang lain, dan pada dasarnya kita tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Jadi biar orang itu suka dengan kita, dengan kesederhanaan kita, dengan kemampuan kita, dengan apa yang kita bisa, bukan apa yang mereka inginkan untuk kita jadi apa yang mereka inginkan. Jadi nggak perlu seperti itu ya. Terus tekad juga. Kenapa aku bersemangat banget tentang tekad ini di tahun 2024 ini? Karena di tahun 2024 ini energi positifnya banyak banget, energinya banyak banget. Kalau kalian nggak bisa memanfaatkannya, kamu akan menyesal. Di tahun 2025 nanti akan sedikit ada kendala dan gojolakan ketika kamu sudah melewati di tahun 2024 ini dengan tekad yang benar-benar bulat. Tahun 2025 nanti mungkin kamu akan bisa menetralisir resiko yang tadinya besar menjadi kecil banget gitu. Kamu akan bisa melewati itu. Dan ya, hidup di dunia ini tuh sebenarnya asik guys, asik. Jadikan sebuah pekerjaan, jadikan sebuah aktivitas itu hanya tempat bermain kita, hanya zona benar-benar bermain kita. Kita tidak perlu berharap dengan apa yang kita lakukan. Kita hanya berusaha saja, karena hasilnya pun akan ditentukan oleh sang pencipta, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Jadi ya, kita tidak perlu memikirkan apapun itu. Terus, Bang, apakah tekad Sagittarius akan selalu bisa menggebu-gebu? Jawabannya tergantung kalian. Kalian tuh harus bisa memiliki prinsip gini. Aku tidak bisa hidup tanpa diri aku sendiri. Tanpa keyakinan aku sendiri. Bukan tanpa orang lain. Kalau kamu terus-terusan bergantung dengan orang lain, bener, ada mungkin di fase kamu nggak tahu mau minta bantuan siapa lagi. Nanti kamu bakal merasakan fase itu. Kalau kamu terus-terusan bergantung pada orang lain loh ya. Karena tekad ini ada negatif dan positifnya. Positifnya adalah kamu bisa benar-benar berjuang dan kamu bisa merasakan jatuh bangun dan kamu akan bisa merasakan bahwa semua itu harus menghargai. Tentang uang, waktu, tentang pilihan, tentang resiko, kamu akan bisa kamu akan menguasai itu dengan sendirinya gitu ya. Kok belibet banget sih, Bang? Sorry guys, aku hanya bisa melakukan apa yang aku bisa ya. Mungkin dalam olahan kosakata ini masih belibet gitu ya, tapi ya nggak apa-apa lah, daripada aku nggak bikin sama sekali kan, itu lebih aneh lagi ya. Terus hal negatifnya tentang tekad ini, ketika kita memiliki tekad tapi tidak action, tapi tidak melakukannya, tapi tidak benar-benar bergerak, itu sama saja kamu hanya membuat cerita bualan. Kamu hanya bisa mendongeng, dan sampai kapanpun kalau kamu tidak bisa action, kamu hanya dicap sebagai pendongeng handal gitu ya. Jadi kita tidak perlu menunjukkan apa yang kita lakukan ke orang lain terlebih dahulu. Tapi yang enaknya adalah kita akan menunjukkan hasil kedepannya ke orang lain. Jadi orang lain itu akan teriak wow. Itu yang ingin aku sampaikan. Dan tekad ini merupakan dua sisi yang berbeda menurut aku ya, karena tekad tanpa usaha, tanpa doa tidak akan berjalan, dan dan usaha, doa tanpa tekad pun tidak akan bisa berjalan. Jadi ya harus imbang lah. Terus yang tadi aku bilang, Sagittarius sudah berumah tangga,
Gini ya, prinsip rumah tangga itu resiko ditanggung bareng-bareng. Kita tidak bisa egois dengan apa yang kita mau dan apa yang kita kejar gitu ya. Kita benar-benar nggak bisa egois. Perhatikan orang-orang sekitar kita dulu, apakah masih di apa ya, di tahap aman ataupun nggak aman. Kita nggak bisa egois. Meskipun Sagittarius tuh cenderung orang yang nggak peduli dengan resiko orang lain, tapi ini kan sudah berkeluarga guys. Jadi ya sebisa mungkin kita harus memperhatikan keluarga kita dulu sebelum memperhatikan diri kita sendiri. Kebahagiaan kita, keluarga kita. Kebahagiaan keluarga kita, kebahagiaan kita. Itu ketika Sagittarius sudah berkeluarga ya guys. Oh ya guys, mungkin ya cukup sekian dulu pembahasan tentang tekad ini dan semoga bisa sedikit membangkitkan semangat kalian. Dan karena menurut aku ketika seseorang membutuhkan apa ya, support system dengan sendirinya, mereka akan mencari sesuatu yang bisa membuat mereka semangat lagi. Ingat, hidup kalian hanya sementara, jadi gunakan semaksimal mungkin dan sepositif mungkin. Jangan pernah malas-malasan. Kita bisa melakukan apa yang kita bisa melakukan apa yang kita inginkan. Lakukan saja dulu. Jangan pernah memperdulikan komentar selagi itu positif. Oke? Dan ya kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan ataupun hal-hal menyinggung kalian di luar sana. Aku minta maaf karena aku hanya bisa melakukan apa yang bisa. Aku hanya bisa melakukan apa yang aku tahu dan aku mengerti. Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Thank you untuk semuanya. Dah.